Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 yang demikian bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengertian. Mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi itu bagaimana? Yaitu memiliki hubungan yang akrab, yang mendalam, yang intim dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kemudian bagian yang kedua, langkah-langkah apa untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi itu? Langkah pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Didasari firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ia fokus pada Injil Tuhan Yesus Kristus. Merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah berkomunikasi melalui doa kepada Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Jujur, bersyukur, bergembira, terus mendengarkan dalam ketenangan hidup sehari. Langkah yang ketiga adalah mengalami kuasa Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Peka terhadap Roh Kudus. Setiap hari untuk benar menyertai dalam langkah kehidupan seharinya. Kemudian dia minta bimbingan Roh Kudus dalam mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Langkah keempat, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 21. Mempraktekkan kasih itu baik pada sama, baik kepada alam, baik pada diri sendiri, atau kasih kepada Allah. Kemudian langkah kelima, membangun persekutuan Kristen di dalam jemaat setempat. Matius 18 ayat 20. Bergabung dengan gereja, mengambil bagian dalam pelayanan persekutuan dan kesaksian. Aktif dalam melaksanakan tugas-tugas kegerejaan. Nah, itu langkah-langkah yang harus diambil pada orang yang ini akrab bersekutu dengan Tuhan Allah. Dan sekarang kesimpulan secara sederhana, mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu adalah berjalan seumur hidup, bukan hanya sementara, tapi berjalan terus-menerus sampai akhir hayat. Itu membutuhkan ketekunan, ketaatan yang prima, hati yang selalu merindu dan tekun, dekat senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik mengorbankan waktu, tenaga, tubuh dan jiwa dan rohnya dikorbankan.
saya selalu berdoa kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya untuk mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Lakukan langkah-langkah yang telah kami terangkan tadi dengan penuh sukacita dan bersyukur. Maka saudara akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Immanuel. Amin.